Tapi balik lagi, kita akan belajar tentang fundamental bisnis. Fundamental bisnis itu gini ya, kalau kita mau membangun sebuah bangunan, selalu dimulai dari pondasi. Kalau pondasinya kuat, kita bisa tahu ini bangunan mau berapa lantai nantinya. Baru kita lihat pondasinya, cuma 1 lantai. Kalau kita sudah lihat pakai cakar ayam nih ke bawah, baru sudah pakai tiang pancang, tinggi-tinggi kayaknya naik ini bangunan yang rencananya dia mau siapkan untuk bangun. Jadi itu yang paling penting. Sebelum kita membangun bisnis harus paham dulu fundamentalnya dan kita bangun dari akarnya. Saya sudah pernah beberapa kali jalani bisnis yang lebih cepat bertumbuh bisnisnya daripada kapasitas ownernya. Sehingga ada batasnya, kalau sudah mentok pasti jatuh, sudah mentok pasti jatuh. Bukan kayaknya bisnis yang bermasalah. Sepertinya memang seperti itu di kapasitasnya, ownernya, atau mungkin juga fundamentalnya tidak kuat sampai akhirnya jatuh terus. Nah, yang paling penting selalu ke mindset. Benahi dulu mindsetnya sebelum terjun ke bisnis. Benahi mindsetnya. Karena itu yang paling fundamental, setelah itu baru fundamental yang lainnya. Saya coba untuk merubah mindsetnya dulu kawan-kawan. Bagaimana seharusnya kita sebagai pengusaha muslim. Yang harus kita pahami sebagai pengusaha muslim ya, sudah pasti Al-Quran itu pasti benar. Ya kan? Tidak mungkin lagi kita ragukan. Karena memang mindset itu susah. Karena dia terbentuk dari kecil kita tentang lingkungan sekitar kita, jadi kadang susah merubahnya kecuali dengan sesuatu yang tidak mungkin kita bantah. Al-Quran itu pasti benar, Islam itu agama yang paling benar, sehingga Al-Quran pasti benar, semua yang ada di Al-Quran pasti benar, tidak mungkin lagi kita ragukan. Kecuali ada yang ragu, saya juga tidak bisa tolong lagi, ya kan? Tapi kalau kita yakin Al-Quran pasti benar, dan di Al-Quran itu tertulis la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa ma iktasabat. Tidak diberikan itu masalah kecuali orang yang mampu menyelesaikan. Itu yang pertama, harus kita pegang teguh ini. Bahkan ada juga yang kedua itu innamal yusra fa innamal yusra. Bersama dengan kesusahan ada kemudahan. Bukan minggu depannya, bukan besok. Begitu ada masalah, langsung saat itu juga ada solusinya. Itu harus kita pahami. Ya kan? Bahkan ada juga tentang hadis, tidak dirubah nasib sebuah kaum sebelum kaum itu merubah nasibnya sendiri. Nanti kita bergerak baru dapat solusinya. Ini saja sebenarnya. Ini saja yang awal-awalan seperti, apalagi tentang mulianya tangan di atas daripada tangan di bawah. Banyak sekali hal-hal seperti itu yang seharusnya saat kita mendapatkan masalah, yang nomor satu langsung kita pikirkan adalah ini pasti saya bisa selesaikan. Pasti saya bisa selesaikan karena ini masalahnya saya. Yang kedua, pasti ada solusinya. Ya kan, pasti ada solusinya kalau saya bergerak. Berarti langsung kita kerjakan. Tidak usah lagi. Yang susah itu kalau kita ragu bahwa kita bisa. Bisa aja ini, kayaknya susah sekali. Sekalian bilang saja, kayaknya salah ini Al-Quran. Kenapa ditulis pasti bisa? Nah, kenapa saya tidak bisa? Kalau sudah seperti itu, saya juga angkat tangan. Tapi kalau kita masih yakin Al-Quran pasti benar, pasti saya bisa. Cuman belum tahu caranya. Apa bedanya orang yang jago dengan yang tidak jago? Yang jago, yang sudah besar bisnisnya, karena sudah tahu caranya. Yang kayaknya bilang susah sekali, itu belum tahu caranya. Pernah kita datang kepada seseorang bilang, pusing sekali ini bisnis Ustaz, begini sekali, begini. Sekali ini bilang, oh gampang Ji, coba kamu begini. Tapi nanti batasannya begini, baru begini, nanti kamu tahu. Sekali bilang, oh iya tahu. Iya tahu, bagus, cocok itu, coba jalankan. Alhamdulillah Ustaz, bagus sekali itu saran. Apa bedanya? Karena dia sudah tahu, karena dia belajar. Ya kan? Kalau ada masalah, langsung, pasti saya bisa. Jadi yang susah itu kalau kita ragu bahwa kita bisa. Yang parah itu kalau kita yakin bahwa kita tidak bisa. Susah memang ini. Tuh aja tidak bisa ini. Sumpah ya. Kalau sampai sumpah bahwa ini tidak bisa, itu yang tidak bisa lagi ditolong. Makanya benahi dulu mindsetnya. Apalagi kalau kita muslim ya, bahkan ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yang kita baca setiap pagi dan petang. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr. Bayangkan kita diminta berlindung kepada Allah, jangan sampai saya jadi orang kafir dan jangan sampai saya jadi orang miskin. Kita berlindung kepada Allah. Artinya memang kaum muslim itu harus kaya. Saya tidak bilang di sini kafir dengan miskin disamakan, tapi di sini doa ini disandingkan. Artinya memang harus kita kaya. Saya bahkan berpikir seperti itu. Kaum muslim itu harus kaya, memang dirancang untuk kaya. Bahkan banyak ibadah yang menjadi kewajiban
yang menjadi ibadah wajib, yang menjadi kesempurnaan Islamnya seseorang. Karena menjadi rukun. Yang kalau dia tidak sempurnakan, yang kalau tidak jalankan, dan dia mampu tidak sempurna keislamannya, harus hanya bisa kalau dia kaya. Haji, umroh, zakat. Zakat juga itu, kalau kita tidak kaya atau belum cukup, ya terima zakat saja, kurban. Kalau kita tidak kaya, ya terima kurban saja. Dan bagaimanapun juga lebih mulia tangan di atas dan tangan di bawah. Bahkan bangun masjid, mengadakan ini semuanya. Makanya saya bilang, kaum muslimin itu dirancang untuk kaya. Bayangkan, saya pernah, orang tua saya sakit, yang waktu itu dia sudah daftar haji. Sampai meninggal belum naik nomornya. Dan waktu pernah sakit, saya bilang, dokternya bilang, kalau tidak ada 200 juta ini susah, karena ini kan sudah tersumbat, ini harus begini. Apa yang dibilang? Ya mau media apa? Karena waktu itu bilang, saya sudah kiri kanan. Akhirnya saya sampai pikir, tidak boleh lagi ada keluarga saya yang tidak bisa saya menjadi solusi waktu ada masalah. Apalagi orang tua saya. Akhirnya betul-betul kita bilang, harus bisa, karena apapun itu pasti bisa kita jalankan. Alhamdulillah waktu itu, alhamdulillah ada pertolongan dari Allah. Teman-teman sekolahnya kumpulkan duit, akhirnya terbantu. Saya bilang, tidak boleh lagi. Akhirnya setelah beberapa tahun setelahnya saya meninggal, ibu saya bilang, belum haji. Saya harus sukses, saya harus kasih naik haji. Dan itu yang menjadi utama gitu. Itu harusnya memberi semangat sama kita bahwa saya harus kaya. Karena kalau saya kaya, banyak manfaatnya bagi diri saya, bagi keluarga saya, dan bagi kaum muslimin secara keseluruhan. Jadi harus kita kaya. Terlalu banyak. Memang sih dalam beberapa riwayat ada keterangan tentang hinanya ini dunia, ya kan? Dunia ini seperti sayap nyamuk, seperti bangkai binatang yang cacat. Memang ada seperti itu. Tapi itu disampaikan kepada sahabat yang kaya raya, yang memang sudah sukses, bukan untuk supaya menjelaskan bahwa kalau saya miskin, cocok ini hadis untuk saya, lebih bagus miskin. Bukan perintah untuk miskin, tetapi disampaikan kepada sahabat yang sukses bahwa dunia ini hina. Jadi saat kita punya banyak, kalau agama meminta langsung lepaskan. Saatnya jihad, kalau perlu kasih habis, cuman dilarang. Jadi memang seperti itu, tapi bukan perintah untuk menjadi miskin. Cari harta sebanyak-banyaknya, karena itu akan berguna nantinya. Lebih mudah masuk surga kalau banyak harta. Bisa dibangun masjid, bisa dibangun kegiatan-kegiatan yang bermanfaat semuanya kan, kalau kita kaya. Tapi ya itu tadi ada peringatan juga, ini semuanya hina. Cari sebanyak-banyaknya, kalau agama minta lepaskan. Jadi dunia ada di tangan kita, bukan di hati. Ya itu dulu. Dan memang paling dasar dari fundamental bisnis itu mindset. Kalau mindsetnya benar, enak kita ngajarkannya. Kalau mindsetnya salah, biar nanti Pak Haji bilang, kalau itu bisa harus begini. Iya, karena kita saya ini aja. Dan kalau Sapri bilang, bisnis itu harus begini. Nasanya, kadian. Padahal semuanya kalau kita lihat latar belakangnya, maksudnya ini untuk memotivasi semuanya. Yang dulunya tukang parkir saya bisa sesukses ini, kenapa saya tidak bisa? Saya tidak pernah diparkir. Ya kan, harus dari mindsetnya dulu. Karena kalau mindsetnya belum berubah, berat kita ajarkan tentang teknis. Tapi kalau mindsetnya sudah berubah, apalagi kalau diikutkan dengan semangat kaum muslimin. Di Al-Quran ditulis seperti itu. Kita diminta untuk berlindung kepada Allah setiap pagi dan petang, berdoa. Dengan banyak sekali, bahkan agama ini mengajarkan bahwa tentang keutamanya kaum muslimin. Ini cuman tidak cukup waktunya. Kalau sudah benar mindsetnya, biar apa saya ajarkan enak masuknya. Kalau mindsetnya tidak benar, susah nantinya. Nah, seperti itu. Biar kalau mindsetnya benar, kita kasih masalah, dia cari solusi. Kalau mindsetnya masih salah, kita kasih solusi, dia cari masalah. Iya. Memang karena ini. Kalau seandainya ya saya begitu juga, susah. Nah, setelah mindsetnya benar, next, mudah-mudahan ini mindsetnya sudah berubah ya, bahwa penting kaum muslimin harus kaya. Ingat ya, ada Palestina yang harus dibeli. Jadi jangan sampai miskin dan kita tidak berkontribusi. Harus jadi kaya. Nah, baru setelah itu kita paham tujuan berbisnis. Tujuan kita berbisnis itu bukan cuma cari kerja, tapi cari uang. Ya kan? Ini harus dipahami. Dan uang yang kita cari bukan untuk sekedar hidup, harus sejahtera. Kalau orang pahami ini, yang penting cari kerja, yang penting banyak orderannya. Apa dibikin kalau banyak orderannya? Kasih turun harganya, banyak orderannya. Begitu banyak orderannya, marginnya tipis, banyak kerjanya, tapi tidak ada uangnya.
Kenapa bisa dia turunkan harganya? Karena tidak ada nilai tambahnya. Brandnya tidak kuat. Nanti murah baru laku barangnya. Kalau murah baru laku barangnya, biar orang tidak sekolah bisa. Iya kan? Tidak. Kita jual mahal, tapi memang lebih laku. Kenapa Starbucks sudah jual lebih mahal, bahkan dibikin antri orang. Itu kekuatan dari brand. Jadi bukan cuma cari kerja, cari uang. Uangnya jangan untuk sekedar hidup sih, tapi setengah mati. Harus sejahtera. Kapan bisnis tidak bikin sejahtera ownernya, lama-lama sembarang bikin. Nah, mungkin laundry di depannya, tiba-tiba ada es cincong, tiba-tiba ada gorengan. Banyak sekali ngurusi bisnisnya. Padahal sebenarnya kan cari uang. Kalau seandainya itu bisnis membuat dia sejahtera, tidak bikin banyak bisnis. Kecuali orang banyak sekali uangnya, banyak orang coba-coba. Biasanya kan. Tapi kalau sedikit uangnya, baru banyak bisnisnya karena tidak bikin dia sejahtera. Kalau satu saja bikin sejahtera, tidak bikin tambah bisnis, itu saja. Karena 2 bisnis atau 3 bisnis, 3 modalnya lagi, 3 pemikirannya, 3 waktu langsung, tapi tidak tunjuk 3 kali omsetnya, tidak tunjuk 3 kali profitnya, malah 3 modal. Coba itu modal dikumpulkan di satu dan buat seperti bagaimana itu kita punya bisnis jadi kuat, lebih bagus satu urusi. Coba kita jujur saja untuk yang banyak bisnisnya tapi belum kaya karena memang tidak bikin sejahtera.